Halo pemirsa, kembali dalam podcast TV Show Ngobrol Sering Tanpa Boring, di sini tempatnya. Bung Eko, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena mahasiswa ditunggu perannya oleh masyarakat. Betul. Makanya di setiap jenjang perkuliahan itu ada yang namanya biasanya materi KKN ya. Iya. Nah, ini bagaimana melihat KKN, apakah memang benar dilakukan itu pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa misalnya? Kalau Bung KKN, Eko pernah kan sudah melewati ya itu saat ya? ini KKN. Oh lagi sedang KKN ini? Iya. Oke ya. Nah saat ini kondisi memang KKN. Kuliah kerja nyata ya Iya. namanya. Ya. Ada yang memplesetkan kuliah kerja ngopi. Oh kuliah kerja ngopi. Iya. Cangkrukan lagi Iya, berarti ya. Betul. Tapi jangan rokokan itu Jangan. dilarang, diharamkan oleh Magistar JPP Muhammadiyah. Iya. Ya. Jadi gimana itu? Kalau KKN memang KKN ya. itu kita harus melakukan terjun ke lapangan, Mas. Dalam hal kita harus mengentaskan kondisi-kondisi masyarakat, masalah gitu, masalah sosial di masyarakat harus kita entaskan seperti itu. Tapi dalam kondisi pandemi ini KKN kita memang sangat terhalang, Mas. Dalam artian Oke. kita KKN online, Mas, saat ini. Gimana tuh KKN online? Nah, ini yang menarik. KKN online itu kita KKN di daerah masing-masing. Terus kita foto, kita upload ke IG. Memang tidak terlepas dari sosial media lagi, Mas. Oh, jadi apa yang dipoto? Kan lagi Ya kegiatannya, Mas, cuma apa kegiatan yang bisa menyentuh di masyarakat di tempat masing-masing? kalau dalam pandemi ini biasanya kita memberi sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 seperti itu. Kita foto, kita upload ke IG. Tapi secara maknanya kita tidak menjiwai, Mas, sebenarnya. Tidak merasakan apa itu yang memang benar-benar KKN seperti itu. Itu jangan nanti malah merubah kebiasaan juga itu. Pola KKN yang tidak menyentuh ya akar permasalahan di masyarakat, kan niatnya kan karena masuk bagian dari masyarakat dia bisa memberikan solusi gitu. Iya. Ketika ada salah satu materi di jenjang perkuliahan ya. Iya. Ternyata ya itu tadi dengan online tidak tersentuh. Nah, itu, Ini Mas. saya tanya kepada yang lagi melakukan KKN nih. Iya. Benar tidak tersentuh ya? Tidak sebenarnya? tersentuh, Mas. Kita esensi dari KKN itu tidak dapat sama sekali seperti itu. Kita memang kondisinya memang lagi pandemi COVID-19 sehingga kita hanya sosialisasi seperti itu. Memang tahun ini kalau kita lihat mahasiswa yang KKN mungkin menjadikan sebuah cerita catatan nanti buat mereka. Nanti dalam pandemi ini KKN mereka bakalan berbeda dari KKN yang lain seperti itu. Esensi dari KKN tidak dapat seperti itu. Kita hanya istilahnya kita foto, kita rekam, kita upload ke IG seperti itu. Iya. Jadi Bung Eko tidak hanya proses perkuliahan yang berubah ya. Iya. Ternyata juga proses jenjang-jenjang yang biasanya langsung seperti KKN juga berubah. Iya. Nah, ini kan menjadi khawatir jadi patologi nih, jadi penyakit sosial gitu ya di tengah mahasiswa. Nah, ini kan kalau penyakit berarti kan harus ada obat. Obatnya. Nah, ini obatnya dari mahasiswa itu sendiri atau dari kampus atau ada dari kebijakan negara ini? Misalnya Menteri Pendidikan misalnya melakukan apa untuk ini melawan tadi berubahnya kebiasaan mahasiswa yang menjadi apatis. Nah, memang kita dari dalam diri kita sendiri juga harus mampu merubah hal kebiasaan itu kan dari dalam diri kita. Kemudian dari kampus juga harus ikut berperan dalam hal kampus harus menciptakan suasana yang menarik lah, istilahnya diskusi secara milenial seperti itu. Kemudian terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, terutama Mendikbud itu harus berperan, Mas. Apa perannya menurut perspektif tokoh pergerakan mahasiswa ini? Nah, Mendikbud. karena kalau kita lihat kondisi saat ini banyak mahasiswa yang pulang kampung tetapi perkuliahan harus tetap jalan, kondisi jaringan tidak stabil. Seharusnya Mendikbud harus memberikan solusi dalam hal bekerja sama dengan Kementerian Pedesaan untuk memasang wifi gratis atau apa seperti itu. Karena kalau kita lihat datanya banyak sekali daerah yang belum terakses jaringan 4G, Mas, seperti itu. Sekarang udah dilakukan oleh Mendikbud itu. Kalau sekarang masih zong ini. Oh, Iya. zong ya bahasa milenial ya. Bahasa milenialnya. Nothing. Iya, tidak ada sama sekali. Ini sudah hampir 6 bulan kita mau lakukan pembelajaran online jarak jauh. Kenapa itu begitu? Kenapa? Mendikbud kan harusnya bisa memfasilitasi dunia pendidikan karena kan amanahnya seperti itu ya. Iya. Itu diamanahkan oleh konstitusi Iya, dan dia harus terikat kepada Pancasila. Di situ ada iya. ya sila-sila karena mahasiswa menjadi bagian yang paling penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Nanti itu. gimana tujuan nasional kalau menterinya tidak peka misalnya gitu kalau bahasanya.
Ya kalau kita memang dari sudut pandang mahasiswa memang kondisi, mohon maaf Pak Nadiem Makarim saat ini memang ya belum memiliki peran lebih lah dalam kondisi pandemi saat ini. Karena banyak kebijakan mereka yang Tidak ada sense Iya. of belonging gitu iya ya. betul. Terus apa yang dikerjakan menurut perspektif tokoh mahasiswa nih? Yang- Mendikbud yang katanya dari milenial perwakilan ini, mewakili kalangan milenial. Kalau mereka yang kerjakan sampai saat ini kita belum merasakan sama sekali Mas. Nggak merasakan Ya ya? kebijakan mereka selama pandemi. Kampus Merdeka lah Kampus itu, Merdeka, yang iya. bisa ngambil mata kuliah di berbagai lintas gitu. Iya. Itu apa yang sudah dirasakan misalnya konsep-konsep itu? Belum kita rasakan Mas sampai sekarang. Hmm. Terutama dalam pandemi Covid ini banyak kebijakan Kemendikbud yang dalam sudut pandang kita mahasiswa tidak berpihak kepada mahasiswa. Misalnya? Seperti contohnya kayak bantuan UKT seperti itu Mas. Itu kan jika kita melihat banyaknya mahasiswa se-Indonesia itu kan hampir 400 juta atau berapa Iya. itu. 400 berapa gitu. Tapi dalam kenyataannya di lapangan hanya 10% yang dapat seperti itu. Oh tidak semua. Tidak semua Itu yang dapat pakai kriteria? pakai kriteria Mas. Iya. Itu sudah disuarakan itu ke pemerintah oleh mahasiswa? Sudah kita suarakan tapi ya nyatanya masih tutup telinga. Oh gitu? Iya, Waduh. seperti itu kondisinya. Iya, jadi ini ya memprihatinkan juga ya. Iya. Budaya mahasiswa dengan kebiasaan yang berubah, tetapi kemudian pemerintah juga belum memfasilitasi. Padahal kondisi pandemi ini Iya, mengakibatkan pola perkuliahan hubungan di kampus dan juga dengan mahasiswa berubah ya. betul Mas. Ya, jadi kita mau mendengarkan juga ini ya pemirsa pernyataan dari Bung Eko terkait dengan perbincangan kita pada hari ini terkait dengan kebiasaan mahasiswa, kemana mahasiswa? Iya. Untuk mahasiswa saat ini setidaknya selemah-lemahnya iman kita, jika memang kita tidak mampu bergerak, sebaiknya kita menyatakan sikap lah melihat kondisi bangsa saat ini yang saya kira jauh dari kata merdeka seperti itu. Teruntuk mahasiswa yang biasanya nongkrong, ngopi, main TikTok, ayolah dikurangi. Kita lebih fokus terhadap kondisi bangsa saat ini. Saat ini kita ditunggu perannya terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat dan kita ditunggu juga perannya untuk berkontribusi dalam masyarakat untuk menciptakan suatu masyarakat yang memang kita harus memiliki peran lebih di situ seperti itu. Ya, pemirsa, demikian podcast show pada kali ini yang membahas tentang kemana mahasiswa. Kita akan bertemu dalam obrolan ringan tapi dibahas secara serius dalam podcast TV show selanjutnya. Ngobrol sering tanpa boring di sini tempatnya. Demikian, terima kasih. Saya Aulia Kasanova, Pastabikil Horat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.